Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang akan mempresentasikan tugas logika matematika dengan judul Sistem Evaluasi Kandungan Gizi dan Bahan Dasar. Presentasi kami itu akan membahas tentang bagaimana penerapan prinsip pemrograman logika atau prolog pada studi kasus program makanan bergizi gratis atau bisa kita singkat juga dengan MBG. Kelompok kami itu beranggotakan 3 orang. Saya sendiri itu Nadia Zahira Sofa dengan NPM 11230056. Kemudian ada juga Erli Nuraili dengan NPM 11230066 dan ada juga Ilham Maulana dengan NPM 11230083. Kami akan membagi presentasi ini menjadi 3 bagian, dan di bagian akhir nanti Ilham juga akan menunjukkan demo langsung dari sistem yang kami buat. Sebelum kita masuk ke detail, kita perlu bertanya dulu, mengapa evaluasi gizi bahan dasar ini membutuhkan sistem? Karena program MBG itu menyajikan jutaan porsi makanan dari kombinasi bahan yang berbeda-beda di setiap dapurnya. Setiap kombinasi itu harus dipastikan bergizi seimbang dan layak dikonsumsi. Jadi timbullah permasalahan penilaian manual oleh ahli gizi tidak mungkin dilakukan di setiap dapur, di setiap saat untuk jutaan porsi tersebut. Jadi kalau misal kita cek secara manual ke setiap dapur itu akan memakan banyak banget waktu. Ada juga tantangan lain, yaitu bahan justru saling menetralkan kandungan gizinya, misalnya susu dan teh. Kombinasi seperti ini mudah terlewat kalau hanya mengandalkan penilaian secara manual, sehingga dibutuhkanlah aturan yang konsisten dan tidak bergantung pada satu orang saja. Jadi kita juga dapat solusinya, yaitu dengan cara merancang sistem pakar berbasis prolog yang meniru cara berpikir seorang ahli gizi. Sistem ini menyimpan pengetahuan dalam bentuk page and rule, lalu melakukan inferensi secara otomatis. Untuk kerangka sistem yang kami terapkan itu mengikuti 4 elemen. Yang pertama itu knowledge base berisi page seperti gizi, pantangan kombinasi, dan kondisi bahan. Yang kedua itu ada inference engine menggunakan batchwork chaining pada rule kategori gizi dan evaluasi MBG. Yang ketiga itu ada explanatory interpage menjelaskan status dan alasan dibalik keputusan gizi yang dihasilkan. Dan yang terakhir itu ada user. Dalam kasus ini adalah petugas dapur MBG yang mengajukan query. Selanjutnya itu akan dibahas oleh saudara Erli. Oke, terima kasih kepada Nadia. Selanjutnya saya akan memaparkan terkait basis-basis pengetahuan, yang mana di sini saya akan membuat fakta-fakta dari program ini, yang mana makanan-makanan akan dibagi menjadi 3 kelompok kandungan gizi. Yang pertama ada gizi karbohidrat, yang mana ini berisi seperti kentang, nasi, singkong. Dan di bagian gizi kandungan proteinnya ada kacang, tempe, tahu, telur, ayam, dan daging, dan sebagainya. Untuk di bagian vitamin dan mineral saya memasukkan bayam, wortel, dan brokoli. Yang mana ini nantinya sebagai bahan masukan ke mesin untuk mengambil keputusan gitu. Jadi data-data dikelompokkan terlebih dahulu, fakta-fakta ke dalam si prolog gitu, yang nantinya akan dibuatkan keputusan sesuai rule yang berlaku. Selanjutnya aturan atau rule. Disinilah logika matematika benar-benar berperan, karena rule kami dibangun dari konektif first order logic atau FOL. Yang pertama ada konjungsi yang dilambangkan dengan koma, dan disjungsi yang dilambangkan dengan titik koma. Ini setara dengan operator AND dan OR yang konsisten dengan korektif pada FOL. Selanjutnya ada negasi. Negasi menggunakan simbol seperti ini, yang merupakan negation as failure. Sebuah rule akan gagal apabila pasangan bahan yang diperiksa termasuk dalam pantangan gitu. Selanjutnya kami juga menerapkan rule berlapis,
di mana evaluasi slash MBG memanggil kategori gizi sebagai sub goal, mirip seperti relasi connection yang memanggil direct pada contoh di materi kuliah. Dengan struktur pack dan rule seperti ini, sistem sudah siap untuk melakukan proses inferensi. Untuk penjelasan bagaimana proses itu berjalan sekaligus contoh-contoh query-nya dan demonya, saya akan persilahkan kepada teman saya yaitu Ilham. Silakan. Baik, terima kasih kepada saudara Erli yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan atau mendemonstrasikan hasil dari kerja kami. Di sini merupakan program yang telah kita buat. Di sini saya akan menjelaskan beberapa bahan-bahan yang sudah dikelompokkan. Yang pertama ada kentang, nasi, singkong yang merupakan karbohidrat. Yang kedua ada protein dan lemak, yaitu ada kacang, tempe, tahu, telur, ayam, dan daging. Untuk selanjutnya ada vitamin dan mineral, yaitu ada bayam, wortel, dan brokoli. Untuk pengimplementasiannya seperti ini, kita coba mengecek apakah perpaduan antara bahan satu dengan bahan yang lainnya itu bergizi atau tidak. Yang pertama kita tuliskan kategori buka kurung, kita cek ayam dengan nasi, terus status gizinya. Di sini sudah ada jawabannya. Kalau kita menyiapkan ayam dan nasi, hasilnya bergizi karena ayam merupakan protein dan nasi merupakan karbohidrat. Perpaduan yang sangat baik. Untuk selanjutnya kita melakukan evaluasi. Di evaluasi ini akan melihat kondisi suatu makanan segar atau tidak, beserta gizi dan keputusan antara layak disantap atau tidak layak disantap. Kita cek evaluasi. Kurung. Kita masukkan, kita cek ayam, wortel, kemudian terus status gizinya kita cek. Dan kita cek keputusan apakah makanan tersebut layak disantap atau tidak. Ya, dan hasilnya seperti ini. Status kondisinya segar, status gizinya bergizi, dan keputusannya layak untuk disantap. Baik, sekarang kita akan membahas kelebihan dan keterbatasan dari program yang telah kami buat. Untuk yang pertama kita bahas kelebihan. Untuk kelebihan yang pertama ada konsisten, yaitu rule sama untuk semua kombinasi. Yang kedua hemat biaya. Jadi setiap dapur tidak memerlukan ahli gizi untuk mengecek apakah layak untuk dikonsumsi atau tidak. Dan yang terakhir terdokumentasi dan dapat diaudit ulang. Untuk keterbatasannya, yang pertama, basis pengetahuan masih kecil, belum mewakili semua bahan, dan belum memperhitungkan takaran atau porsi sesuai akal. Evaluasi mungkin
Sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Saudari Nadia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi, untuk kesimpulan dari studi kasus evaluasi gizi bahan dasar pada program MBG ini berhasil kami presentasikan sebagai sistem berbasis prolog, mengikuti struktur knowledge-based interface engineering dan explanatory interface. Pengetahuan disusun sebagai page and rule sesuai kaidah term prolog, dan mesin inferensi batchwork chaining terbukti mampu menjawab kelayakan kombinasi bahan secara otomatis dan konsisten, menggantikan penilaian manual yang selama ini dilakukan di setiap dapur. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.